Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi pada materi yang berikutnya dalam mata kuliah topik penunjang skripsi. Kali ini Bapak akan mengulas tentang metode penelitian sesuai dengan materi yang diberikan kepada Bapak. Setidaknya metode penelitian ini akan membuka wawasan kalian bagaimana tahapan-tahapan dalam proses penelitian yang akan kalian lakukan nantinya. Nah, metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang didapatkan tersebut. Nah, metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur penelitian dan langkah-langkah yang harus ditempuh waktu penelitian, sumber data, cara memperoleh data dan analisa data. Inilah langkah-langkah dalam metode penelitian yang tentunya akan kalian jalankan atau kalian lakukan nantinya. Nah, sebelum masuk ke penelitian secara lebih lanjut, penelitian ini sendiri sebenarnya berasal dari kata reset dalam bahasa Inggris yang berarti yang berarti lagi atau kembali, dan search yang berarti mencari atau menguji secara cermat dan hati-hati untuk mencoba atau membuktikan sesuatu secara ilmiah. Nah, riset berarti studi atau penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, sabar dalam suatu bidang pengetahuan yang dilakukan untuk menemukan fakta atau prinsip. Nah, sehingga penelitian adalah investigasi atau penyelidikan secara sistematis, empiris, terkontrol, kritis terhadap proposisi atau pertanyaan tentang hubungan dari berbagai fenomena. Nah, penelitian juga merupakan proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan kemudian menginterpretasi data dan informasi yang kita dapatkan untuk menjawab dan memecahkan suatu persoalan yang menjadi rumusan masalah yang sebelumnya kita lakukan. Nah, adapun tujuan penelitian sebenarnya ada 3, yaitu untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau pemahaman baru terhadap sesuatu yang kita kaji, untuk menguji, yang kedua untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan ketiga adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Jadi intinya adalah penelitian yang kita lakukan adalah untuk memperkuat teori yang sudah ada sebelumnya, yang berkembang sebelumnya, atau kita bisa menghasilkan teori baru dengan melemahkan teori-teori yang sebelumnya sudah ada. Nah, itu adalah tujuan umum dari suatu penelitian yang akan kita lakukan. Adapun karakteristik penelitian yang pertama adalah dia harus terkontrol. Dalam penelitian terdapat hubungan dan saling mempengaruhi antara dua variabel atau faktor atau lebih, sehingga harus melakukan pengaturan metode yang dapat meminimalkan pengaruh dari beberapa faktor terhadap satu hubungan antar kejadian. Misalkan, untuk menentukan pengaruh suhu terhadap kelangsungan hidup juvenil ikan nila, maka seorang peneliti harus membuat variasi suhu yang berbeda untuk menguji tingkat kelangsungan hidup ikan tersebut. Nah, dengan demikian, dia harus dapat mengontrol parameter kualitas air lainnya seperti oksigen terlarut, pH, salinitas, dan lainnya dalam kondisi yang sama pada setiap perlakuan. Artinya apa? Untuk menghindari jangan sampai perlakuan suhu yang dia lakukan ternyata karena dipengaruhi juga oleh parameter-parameter lain karena tidak dikontrol. Inilah maksud dari terkontrol, bagaimana kita mengontrol variabel-variabel yang tidak kita uji dan kita melakukan perbedaan variabel yang kita uji sehingga hasil yang kita dapatkan benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan karena proses-proses penelitian yang kita lakukan itu benar-benar dikontrol dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah akurat dan hati-hati. Seorang peneliti harus sangat tepat dan hati-hati dalam menerapkan suatu prosedur dalam penemuan jawaban atau pemecahan suatu masalah. Artinya bahwa prosedur yang diterapkan harus sesuai, dapat diperkirakan, tepat, dan kemudian dapat diaplikasikan.
Yang ketiga adalah sistematis. Prosedur yang diterapkan dalam penyelidikan untuk menemukan suatu jawaban atau pemecahan masalah harus mengikuti urutan-urutan tertentu yang logis dan dapat diterima dengan akal sehat. Artinya, tahapan yang berbeda tidak dapat dilakukan secara random atau tanpa organisasi yang baik. Nah, secara sistematis ini penting sehingga benar-benar kita tahu dalam suatu proses awal penelitian tahapan apa saja yang harus kita lakukan. Mulai dari tahap A, B, C, D, dan seterusnya. Jangan pernah kita melakukan langkah-langkah secara random yang asal-asalan, karena tentunya kalau langkah riset yang kita lakukan asal-asalan tanpa organisasi yang baik, maka hasil yang kita dapatkan pun pastinya akan asal-asalan. Tapi jika dilakukan secara sistematis menurut prosedur-prosedur yang benar-benar sudah diakui sebelumnya dari berbagai hasil riset yang pernah dilakukan sebelumnya, maka tentunya akan menghasilkan hasil-hasil penelitian yang benar-benar sangat berkualitas. Yang berikutnya adalah valid dan dapat dibuktikan. Nah, kriteria ini mengharuskan seorang peneliti untuk merumuskan kesimpulan yang tepat. Apapun kesimpulan yang dibuat harus berdasarkan penemuan yang benar dan dapat dibuktikan atau diverifikasi oleh peneliti tersebut, ataupun bisa dibuktikan atau diverifikasi oleh peneliti lainnya yang ingin menguji hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang berikutnya adalah empiris. Semua jawaban atau kesimpulan harus dirumuskan berdasarkan informasi dan data-data yang dikumpulkan dari eksperimen atau observasi yang benar dan nyata, bukan merupakan data imajinasi atau karangan dari observasi semu dari seorang yang hanya ingin agar hasil penelitiannya benar-benar bisa diakui. Nah, ini adalah langkah yang keliru. Makanya langkah benar-benar harus empiris dan betul-betul sesuai fakta yang didapatkan selama proses penelitian. Kemudian yang terakhir adalah kritis. Studi, pengujian dan analisis yang kritis terhadap prosedur dan metode yang digunakan dalam penelitian adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, penyelidikan yang dilakukan haruslah dapat dibuktikan dan bebas dari kelemahan-kelemahan yang mendasar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan proses yang diadopsi dan prosedur yang digunakan haruslah dilakukan pengujian secara kritis, apakah dilakukan pengujian ulang oleh kita maupun dilakukan oleh peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang kurang lebih sama. Nah, inilah adalah proses dalam penelitian yang tentunya akan kalian lalui pada saat kalian akan melakukan penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan informasi atau data. Jika kalian ingin melakukan penelitian, tentunya hal-hal yang perlu kalian tahu adalah apa yang ingin kalian teliti, dan yang ingin kalian teliti itulah kalian harus cari informasi sebanyak-banyaknya, baik dalam buku referensi, terlebih lagi dalam jurnal-jurnal hasil penelitian terkait, yang kemudian kalian bisa mendapatkan inspirasi dari hasil-hasil penelitian dan kemudian perkembangan dari hasil-hasil riset yang sudah dilakukan terhadap sesuatu yang ingin akan kalian lakukan penelitian. Nah, setelah itu maka tentunya kalian harus melakukan observasi secara sistematis atau melakukan penelitian secara sistematis dengan langkah-langkah prosedural yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Dan setelah kalian mendapatkan data dari hasil observasi itu, kemudian kalian menganalisis data itu. Setelah kalian analisis, tentunya hal yang terakhir adalah kalian interpretasi. Nah, interpretasi data tentunya kalian harus banyak belajar dari kajian-kajian literatur sehingga interpretasi data yang kalian lakukan itu adalah benar. Dan terakhir adalah pemecahan masalah dengan membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kalian dapatkan itu bisa kemudian menjadi suatu masalah penting untuk bisa juga dilakukan penelitian lanjutan. Dan karena sebuah penelitian yang baik adalah penelitian yang benar-benar bisa memecahkan suatu masalah dan kemudian bisa menjadi inspirasi untuk memunculkan masalah baru yang kalian temukan yang kemudian belum kalian uji. Nah, ini menjadi penting dalam suatu riset sehingga perkembangan riset akan terus berlanjut seperti itu. Nah, kemudian yang kita lanjut dengan langkah-langkah penelitian. Nah, ini secara agak sistematis yang harus kalian lakukan dalam melakukan penelitian. Yang pertama adalah pemilihan tema, topik, dan judul penelitian. Ini tentunya menjadi tugas kalian nanti. Kalian sudah menentukan tema, kemudian lebih spesifik lagi ke topiknya,
dan kemudian dari topik itu kalian breakdown ke sebuah judul penelitian. Itu nanti akan menjadi tugas kalian. Yang berikutnya adalah identifikasi kebutuhan objektif, yaitu berupa latar belakang. Latar belakang yang akan kalian susun tentunya berdasarkan kajian-kajian literatur sebelumnya yang terkait, sehingga benar-benar kalian bisa mendapatkan suatu inspirasi, dan dari inspirasi yang ada kalian bisa mengidentifikasi dan memilih serta merumuskan suatu persoalan, merumuskan masalah yang kalian temukan dari kajian-kajian literatur maupun studi-studi lapangan yang kalian lakukan sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah studi pustaka. Ini penting, kita tidak mungkin melakukan penelitian tanpa telaah literatur, studi pustaka, baik kajian-kajian teoritis yang ada pada buku-buku referensi maupun kajian-kajian temuan-temuan empiris yang ada pada berbagai jurnal-jurnal hasil penelitian. Tentunya jurnal-jurnal hasil penelitian sudah sangat banyak beredar di internet dan itu sangat mudah didapatkan. Semakin banyak telah pustaka yang kita kaji, akan tentunya semakin banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan dan akan membantu kita dalam merumuskan suatu persoalan dan bisa membantu kita dalam membahas nantinya. Kemudian perumusan hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan sementara. Kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu sebelum kita penelitian, maka kesimpulan sementara itu menjadi penting, dan untuk merumuskan hipotesis kita harus banyak telaah literatur atau kajian-kajian penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga kita mampu menarik sebuah hipotesis, dan hipotesis itu akan kita uji melalui pengumpulan data. Data itu kita akan identifikasi variabel, pemilihan alat pengumpulan data yang sesuai, perancangan pengolahan data, penentuan metode sampling yang tepat, dan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, kemudian kita mengolah serta menganalisa data. Dari hasil pengolahan data, analisa data itu kita interpretasi dan kemudian kita bahas, dan dari hasil pembahasan itu kemudian kita menarik kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini juga menjadi penting. Tidak akan kita bisa menarik suatu kesimpulan dengan baik jika kita tidak melakukan kajian-kajian pembahasan dalam hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu bukan sekedar kita merilis hasil, tapi bagaimana kita merilis, membahas hasil yang kita temukan dengan menghubungkan dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dan kemudian membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dari hasil gabungan ini kita tentunya bisa membuat suatu hasil dan pembahasan yang benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan, dan kemudian bisa mendukung argumentasi kita dalam memaknai data-data yang kita dapatkan selama proses penelitian. Kemudian penarikan kesimpulan ini bisa kita lakukan dengan baik jika kita mampu membahas hasil yang kita dapatkan juga dengan baik berdasarkan kajian-kajian literatur dan kajian-kajian temuan empiris yang ada sebelumnya. Setelah itu kita menyusun laporan penelitian atau skripsi, dan kemudian yang paling terpenting adalah mempublikasikan hasil penelitian yang kita dapatkan. Tidak mungkin kita sudah melakukan penelitian tanpa publikasi. Nah, publikasi adalah hal yang paling terpenting. Ini adalah rekonstruksi dari langkah-langkah penelitian dalam laporan penelitian yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah dalam menyusun latar belakang, tentunya pendekatannya adalah deduksi atau dari sesuatu yang umum ke khusus. Dari sesuatu yang umum ke khusus ini tentunya kita akan mempelajari berbagai buku referensi dan temuan-temuan empiris dalam berbagai jurnal hasil penelitian yang terkait dengan apa yang ingin kita teliti. Dari situ kita kemudian bisa merumuskan suatu masalah yang akan menjadi fokus penelitian kita. Dari rumusan masalah, dari latar belakang yang kita bangun, kemudian kita mencoba merekonstruksi sebuah hipotesis atau kesimpulan sementara. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa kesimpulan sementara tidak bisa kita lakukan tanpa kita menelaah literatur atau tanpa kita mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, hipotesis ini penting yang nantinya akan kita verifikasi melalui penelitian berupa pengumpulan data, analisa data, dan interpretasi data. Dan analisa data serta interpretasi data ini tidak akan kita
lakukan dengan baik jika kita tidak melakukan studi kepustakaan atau mencari perbandingan hasil-hasil penelitian dan menghubungkan dengan teori-teori yang sebelumnya. Setelah kita bisa membahas dengan baik, kita bisa menginterpretasi data yang kita analis dengan baik berdasarkan studi kepustakaan, baik itu berupa studi buku referensi maupun kajian-kajian penelitian sebelumnya dalam bentuk jurnal penelitian yang kita pelajari, maka kita akan bisa menyimpulkan. Nah, dalam kesimpulan ini pendekatannya adalah induksi dari sesuatu yang khusus ke sesuatu yang umum. Artinya apa? Hasil penelitian kita yang kita simpulkan itu harus bisa kita generalkan. Sehingga apa yang kita generalkan dari suatu kesimpulan dari hasil penelitian spesifik kita itu bisa menjadi sebuah teori. Nah, sebuah teori inilah yang kemudian akan kita gunakan. Apakah teori yang kita rekonstruksi dari hasil penelitian itu dia memperkuat teori-teori yang sudah ada, ataukah kesimpulan yang kita simpulkan berupa teori itu dia melemahkan teori yang sudah ada dengan menghasilkan teori baru. Tergantung dari hasil penelitian yang kita dapatkan yang kemudian bisa kita simpulkan dengan baik dan benar. Nah, inilah ada langkah-langkah atau rekonstruksi penelitian yang akan kalian breakdown atau akan kalian lakukan dalam sebuah skripsi sebagai suatu karya ilmiah dalam tugas akhir kalian. Mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.